Ini dulu kamu. Kamu yang tengok diri dulu. Dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Dua Suara. Bismillah. Yang suka like, share, dan subscribe. Yang nggak suka kasih komentar, kritik. Insya Allah diterima dan baik-baik. Di bulan Februari ini di tanggal 9. Ya Bun ya? Ada hari. Sekarang tanggal 8. Iya, di bulan Februari di tanggal 9 ada hari Hari apa? pers. Oh iya, Pers nasional. pers dunia apa nasional? Nasional kayaknya. Nasional. Coba klik itu dulu. Googling dulu. Nah, sebagai apa ya? Kita yang suka yang kerap masuk di dunia pers, walau kadang nggak resmi dan resmi, punya sesuatu yang mau diceritakan nih tentang ini, terutama nih istri. Iya, nasional. Iya, nasional kan? Yang memang Kok lambangnya kayak Dufan? ya nggak tahu deh lambangnya. Itu kan yang memang dari kuliah komunikasi, kemudian langsung berterjun di dunia jurnalistik, kemudian setelah itu ya sampai sekarang juga kerjaan masih nggak jauh-jauh dari dunia tulis menulis, walaupun sekarang bukan di dunia pers lagi tapi di dunia lebih ke arah las ya, dokumentasi publikasi buat sebuah lembaga gitu. Gimana Bu cerita kamu berkenalan dengan dunia jurnalistik? Ceritain deh kenapa dulu semangat masuk komunikasi. Kan kalau kata riset itu sebenarnya anak SMA yang belum punya pikiran mau kemana, nyasarnya pasti masuk komunikasi. Itu kata siapa? Itu ada kemarin tuh aku lihat di scrollan gitu. Iya. Dia bilang gitu, jadi kalau anak SMA, kalau seandainya dia belum punya kepikiran pengen Jurusan apa gitu, kuliahnya itu akan kuliah ngambil komunikasi. Kenapa tuh? Enggak sih, nggak tahu itu kenapa. Kalau katanya sih salah jurusan, tapi kalau aku sih nggak ngerasa salah jurusan sih sebenarnya. Nggak salah jurusan, tapi dari awal emang kebayang Enggak Mas sih, enggak. mau jadi insan pers gitu? Enggak. Awalnya pengennya kuliah hukum. Oh, awalnya pengen kuliah hukum karena itu ya om kamu ya? Ya. Siapa om kamu? Dulu inspirasinya dua tuh. Dulu emang belum kepikiran pengen jadi apa gitu ke depan, tapi kan terus ngeliat sosok dia. Si Pak Le itu. Iya. Terus Yang beberapa kali di staf ahli ya? Gak tahu kalau sekarang Iya, beberapa kali staf ahli di Wapres kan? Ya, Wakil Presiden zaman Pak JK ya? Pernah ya? lupa. Pak Budiono. SBY. Iya, Budiono. SBY Ya kayaknya. itulah. Terus Pak Deari. Terus sama nonton dulu apa tuh ada film. Itu Jaksabo. Bukan. Film Dark Justice. Yang pakai motor. apa itu? Malamnya itu hakim yang terus dia pakai motor. Bukan itu, aku mau lebih aneh lagi Oh, tuh. Law and Order. Bukan. CSI. Film pengacara. Film pengacara. Renegade. Bukan. Lupa lah aku, pokoknya itu ada film itu. Cuman itu enggak. Cuma ini doang akhirnya apa aku ngambil hukum ya, terus aku ngambil UMPTN, dulu kan masih UMPTN. Ambil jurusan itu gitu kan. Karena aku dulu IPA ya. Terus nggak bisa kan kalau ngambil yang selain IPA. Akhirnya ngambil dulu kan IPC. Kalau ibaratnya kalau mau kita ngambil yang ada jurusan Ini apa sosialnya, namanya? Iya. harus IPC, Iya, IPA campuran. Kayak campuran gitu. Ilmu pengetahuan campuran ya. Jadi mendadak lah tuh di kelas 3 itu di bimbel itu ngambil pelajaran yang sosialnya lah gitu. Terus? Ya udah, terus aku daftar hukum nggak keterima. Ya pokoknya nggak keterima lah dia kayak gitu. Terus kan bingung ya mau kuliah apa gitu kan. Nah terus tiba-tiba tuh inget di guru matematika aku di bimbel itu, jadi dia kan ngejelasin tuh. Terus? Dia ngejelasin, terus sambil dia ngejelasin tuh aku nulis. Jadi aku ngeliat papan tulis sambil aku tuh nulis itu angkanya gitu. Jadi aku ngikutin dia ngomong apa, aku tulis gitu kan. Nah ketika dia selesai ngejelasin, aku selesai itu nulisnya. Terus sambil aku baca lagi gitu. Loh kamu udah selesai nulisnya? Udah kamu salin? Udah selesai gitu kan.
wah berarti kamu kayaknya cocok jadi wartawan ini katanya gitu ngomongnya. Digituin? Sama guru itu. Nah kan aku bingung wartawan tuh apaan sih gitu kan. Iya. Ya namanya anak kelas 3 kan yang gak kepikiran, taunya cuman ekskul main gitu. Iya. Udah terus mau nyari-nyari tuh, oh ini kalau mau jadi ini harus ngambil jurusan ini gitu kan. Tapi tetap tuh pas UMPTN pun juga tetap ngambil hukum, tapi Masih ngambil nggak hukum, keterima tapi gitu nggak kan. lulus, Pas ya. UMPTN nggak ada pengumuman nggak lulus, ya udah akhirnya baru nyari swasta. Kebetulan kan Landry juga dulu kan lulusan situ juga. Nggak lulusan sih, dia pernah masuk situ dan dia selalu masuk situ aja bagus, nanti kamu gini ya Di biasa lah. kampus Walaupun dia ISIP tuh itu cuman ya. dia cuman sebentar kan, terus kan dia tahun keberapanya kan ke sastra UI kan. Iya. Nah terus dia ditinggalin Sastra Inggris ya. kayaknya ditinggalin tuh dia di sana ya. Terus ya udah akhirnya kan ya aku play lah di situ kan. Sebenarnya aku dulu 2 tuh yang jurusannya sama di situ sama di Budi Luhur. Sama-sama komunikasi. Iya. Ibu dulu orang di sini Ciledug. Iya, Iya. aku juga lah. Gara-gara di Budi Luhur kenapa? Kenapa? Mama dulu situ. Oh, Tapi nggak selesai. Terus aku mikirkan, aku hitung-hitungan kalau ke Budi Luhur jauh lebih jauh ongkosnya kayaknya. kayak dulu kan transportasinya kan nggak kayak sekarang ya. Tapi dulu lumayan sih ada 69 itu. Ih, tapi itu macet Iya, banget tapi dari macetnya Bekasi penampunan. dong. Aku kepikiran dari Bekasi harus kemana dulu nih kan. Emang dulu tuh walaupun gitu transportasi yang paling gampang tuh arah Depok ya. Iya. Apa iya. aja ada. Dulu makanya kenapa akhirnya dulu keterima juga. Jadi pengumuman kan ISIP ujian duluan. Terus baru kan ya, namanya kita niat kuliah ya. Iya. Terus langsung nyari tuh yang second choice-nya gitu kan dengan jurusan udahlah akhirnya nyerah tuh di hukum di sini aja gitu kan. Di urusan apa? Di komunikasi. Komunikasi ya. Dia ternyata keluar duluan nih di pengumumannya di Budi Luhur. Tapi bilang udah kayaknya nggak cocok deh Nggak kayaknya. menarik. Aku lebih tertarik di sini nih di ISIP gitu kan. Dan kayak bayar dari sisi kalau nggak salah tuh waktu itu dari segi bayarnya lebih murah sih kalau nggak salah. Tapi udah 1 juta juga waktu itu ya. 2 juta aku. Iya, udah 2 jutaan iya. Per semester. Iya, Per semester. semester. Per semester. Kok 2 juta 1,8 ya? Pokoknya sekitaran segitulah. Akhirnya pede banget gitu kan. Terus momen kapan tuh yang bikin tertarik? Kan pasti kan awal-awal masuk, sekedar masuk aja. Terus momen apa nih? Kayaknya menarik nih, beneran gitu. Ya. Jadi insan pers atau di dunia pers gitu. Ya sebenarnya mah di awal-awal tuh kan takjub yang ngeliat jurusan jurnalis itu banyak banget di situ. Apalagi di situ katanya lulusannya bagus-bagus Iya, ya. Ada memang udah jadi. Andi F. Noya. Dan kita tuh ada seangkatan tuh dulu Pak wartawan tuh baru kuliah gitu misalnya kayak si Pak Toto pos kota dulu tuh. Terus angkatan tuh kan, terus ada Oh dia beberapa udah jadi lah. wartawan tapi baru kuliah? Iya, Seangkatan mungkin dia kamu? ngambil seangkatan, iya sekelas kalau nggak salah dulu tuh. Terus siapa lagi tuh? Nah terus itu yang bikin menarik ya, jadi kita kayak langsung belajar tuh praktek kan, namanya institut kan pasti kan langsung praktek gitu. Praktek lebih banyak ini. Lebih banyak praktikal. prakteknya daripada Iya, teorinya. iya. Dan itu menarik sih sebenarnya karena kita kan balance ya antara ini diajarin langsung praktek, langsung praktek. Jadi kan langsung kayak lebih terasa ya. Iya. Kalau di apa namanya dibandingin mungkin kita ngambil jurusan komunikasi doang tuh kan. Betul, iya. Emang juga pas lagi kita skripsian pun tuh kalau kita ngeliat dulu kita tuh ngerjain skripsi kok materinya kayak tesisnya anak S2 komunikasi gitu. Karena kan ya nggak tahu ya ini kan Beda kalau kasus zaman langsung beda kasus Beda langsung kasus. teknis gitu kan. Misalkan Pemberitaan apa? analisa wacana Framing redaksi, apa gitu iya. kan. Langsung begitu tuh. Sementara kalau pas ngeliat anak-anak S1 yang komunikasi di kampus selain ISIP itu kan mereka tuh masih bicara lebih teori, iya. lebih umum gitu kan. Lebih ini apa normatif. Iya, orang sampai waktu bikin skripsi aja aku sampai main ke Unpad tuh. Iya. Kan dulu temen ada anak di ada Pajajaran. ya Unpad yang Jatinangor tuh iya, kan. Komunikasinya di sana ya kalau nggak salah dulu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Terus aku lihat skripsi mereka. Nah, skripsi yang kita tuh lebih sama tuh kalau sama anak komunikasi apa? Jurnalistik Dan Unpad. anak Unpadnya bersama. Kalau sama anak UI beda gitu kan dulu tuh yang namanya Kalau kita UI masih lebih normatif gitu ya. iya, dia lebih banyak waktu dulu ya, zaman dulu banyak teori-teorinya. Dia udah akhirnya aku banyak berkiblat senang lihat apa skripsi mereka terus ya udah. Ngambil itu. Terus lulus langsung magang ya di waktu itu Detik ya. Enggak, itu mah PKL. Oh Detik PKL ya. Itu awal-awal ya. PKL tuh tahun ke-3. Tahun ketiga. 3 apa 4 ya? Iya. KKL kuliah kerja Itu Detik lapangan. udah online waktu itu ya. Udah. Tapi menarik ya waktu itu ya, nggak kayak sekarang ya. Dulu perjuangannya, apa yang kamu cerita tuh, jadi store berita harus lewat
Telepon. Iya, ke wartel dulu. Enggak. Kan handphone. Dia Udah nelfon punya. kita. Oke. Dia nelfon kita. Jadi kalau jam itu dulu tahun 2004. 2004. 2004 terus bingung tuh mau nyari tempat KKL di mana. Terus ada temenku bilang, aku detik tapi aku nggak jadi ngambil kayaknya gini gitu capek. Nah, akhirnya aku nekat tuh, aku juga nggak punya, sebenarnya tuh nggak punya koneksi ke detik itu sama sekali. Aku cuman nekat, terus aku Apply aja. nelpon, terus disambungin ke bagian HRD-nya. RD-nya. Terus Mbak saya mau ini dari ini gitu kan. Terus katanya, ya udah coba masukin aja. Terus sudah akhirnya dipanggil wawancara juga. Emang kamu benar, teman kamu pada nyerah loh katanya. Di sini katanya ada yang kemarin masuk nih, jangan malu-malu nama isi. Nah kebetulan tuh si Korlipnya itu alumni. Anak alumni juga, iya. Pak Joko Ciptono kalau nggak salah Joko dah. Ciptono. Udah itu zamannya masih Pak Budiono Darsono masih jadi Pemret kalau nggak salah. Terus Pak Asdat masih Wapemretnya kalau nggak salah. Terus sudah kan tuh, akhirnya udah keterima. Tapi kamu nggak boleh nih ya gini ya. Pokoknya ya udah nggak apa-apa ya, saya sebulan pokoknya gitu. Iya. Dan emang sebulan tuh kondisinya di lapangan full ya. Jadi Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat di lapangan, Sabtu tuh ke kantor setengah hari. Piket. Cuman ya piket, belajar teori-teori sedikit, terus gitu diajarin gini gimana caranya ngontak orang, terus wawancara via telepon gitu kan. Benar-benar diajarin gitu, dilepas gitu ya udah. Terus ya, seru sih waktu pas magang itu kan, di tahun 2004 tuh kan lagi rame politik itu kan, SBY, terus ngelihat liputan, ngeliat SBY depan muka, tapi dia belum jadi presiden waktu itu. Masih jadi Lupa, panglima pokoknya itu ada Bu Ani bikin acara di daerah Senayan, terus kita datang suruh liputan, aku yang dikirim dari Detik kan, terus ngeliat SBY depan muka gitu kan. Seru deh pokoknya, jadi apa ya, belajar dilepas lah, benar-benar dilepas. Jadi tandem cuma hari pertama doang, ngikutin satu reporter senior di sana, ngikutin dia ngapain aja. Malah dari pertama itu aku ikutan kena semprot tuh sama redaksinya, karena waktu di Lala pas hari pertama itu kasusnya apa aku lupa, itu wartawan lagi ngeboikot si tokoh politik. narasumber aku lupa itu kalau nggak salah tuh ke Tapi kamu Dikbud bikin? Aku nggak bikin, aku kan nggak cuma ngeliatin, baru ngeliatin. Ternyata lagi diboikot. Itu anak-anak nggak ada yang menulis. Terus si wartawan yang tugas itu ditelepon, diomel-omelin. Gak usah ikut-ikutan gitu maksudnya? Gak usah ikutan, tetap aja kirim berita gini. Tapi dia solidar sama teman-temannya, nggak bisa Pak, ini soalnya gini. Teman-teman juga nggak ada yang nulis gini. Nggak usah ya. Pokoknya mereka debat-debat panjang, aku merhatiin aja karena kan juga cuman magang ya, jadi cuma ngeliatin. Oh jadi begitu maksudnya. Ketika di lapangan tuh kayak gimana, ada kondisi kayak gimana gitu. Walaupun sebenarnya sih kayaknya seharusnya kita nggak berhak ya buat ini ya, karena kan ruang redaksi kita yang atas gitu yang betul, iya. yang mutusin ini naik apa enggak, bukan kita yang di lapangan sebenarnya kan. Sebenarnya, tapi kan kadang ada saat-saat solidaritas itu diperlukan kan? Iya sih. Tapi ya kalau kasusnya ini mah kan namanya berita mah gimana ya? Betul, kadang berita tuh sepahit seenggak kita suka itu, harus ketika itu fakta kan harus dilaporin, biar nyampe kan ke itu. Gimana waktu itu kamu cerita tuh soal wah nggak kayak sekarang, kalau sekarang kan AP udah pada canggih gitu ya. Oh iya, terus cara laporannya gini dulu inget banget tuh. Karena kan aku juga masih ada kuliah ya. Jadi misalnya saya udah kuliah pagi dulu nih, terus aku kuliah misalnya sampai jam 9-10 gitu kan. Kamu kesini ya, nanti ditelepon, ditugasin. Kamu di sini ada acara ini atau enggak di sini ada ini gitu. Terus jalan sini. Jadi dulu kan aku nggak bawa kendaraan, jadi naik angkutan umum lah itu. Dan dari sih Jakarta masih aman lah. Iya. Terus datang nih, truk pesan habis kuliah, truk langsung ke lokasi, liputan. Ntar kalau di sana tuh kadang nggak tahu ya, ngelongso gitu. Iya. Gimana sih, anak radio udah laporan, live tuh radio, anak TV udah laporan, langsung cabut. Oh iya, Kan ngasih file. Langsung cabut tuh. Dulu mah belum online, belum oke banget kan. Jadi dia harus ngasih file dulu ke kantor. Iya. Anak koran langsung cabut, harus laporannya di kantor. Anak online harus laporan di situ kan. Dulu modalnya itu pakai bukan. Apa tuh, recorder yang kecil. Recorder kecil. Kaset kecil tuh, recorder kaset kecil. Iya. Itu jadi aku sekarang MP3 ya. Modelannya ya. Udah digital kirim semua file-file ya. Dulu
misalkan acaranya sepanjang nih seminar. Jadi kadang satu seminar itu bisa jadi 5 berita ya. Hebat ya tuh redakturnya. Iya. Jadi tuh aku cuman ngikutin, nyatet yang mereka ini apa. Terus misalnya aku ngerekam dia. Abis itu kan prosesnya misalnya sebenarnya aku ngeliat nih, terus aku catat nih dia apa, poin-poinnya apa. Terus pas lagi istirahat aku doorstop sama dia, aku rekam semuanya. Terus sambil nanyain kembang. Misalnya kadang dia juga suka nitip sini redaksinya, tolong tanya tentang ini kasus ada ini pertanyaan ini. nih, Pertanyaan di depan. Tapi ada juga aku misalkan untuk mancing dia mau mau ngejawab pertanyaan di depan tuh aku dulu. kembangin dulu nih yang di acara itu kan. Nah pas udah kelar kita kembangin, kita dapat titipan dari redaktur tuh orang udah pergi kita transkrip. Pas itu aku nyari musola. Jadi ngedengerin pakai headset. Langsung tapi tulis tangan. Tulis tangan ya. Kan nggak ada laptop dulu juga barang mahal ya. Barang mahal dan bawa juga ampun-ampunan. Udah berat banget itu. Iya. Bener-bener aku notebookku penuh tuh. Jadi kalau nggak kertas apapun tuh buat nulis transkrip dia ngomong apa aja. Nanti kamu kirim foto? Enggak, no. Oh dulu belum belum ada. HP-nya masih HP yang poliponik masih Nokia berapa atau apa gitu. Terus aku kirim SMS nih, Pak saya udah ready nih gitu ke nomor itu. Terus telepon dari kantor, telepon kantor. Terus tadi ngomong apa aja, pesertanya ada berapa, terus acaranya kayak gimana tuh suasananya. Terus nih kamu apa yang mau kamu laporin ini aku ngomong nih kan gini terus dia ketik tek semua yang aku omongin diketik sama dia. Tapi cepat mereka ya. Cepet terus udah tuh. Ya emang mungkin gak secepat sekarang ya langsung ceng tapi waktu itu kan pulang langsung ngecek ada tuh linknya. Maksudnya kebayang kan waktu itu dengan kayak gitu hebat redakturnya. Iya hebat banget tuh. Kan dia nggak ngelihat, kalau sekarang kan kita bisa ngelihat ada YouTube, maksudnya bersamaan kan ada yang live tanpa harus datang kita bisa bikin berita di online kan, di online. Sekarang kan banyak peristiwa apa aja pasti ada live YouTube-nya, apapun kita bisa bikin berita situ. Walaupun memang kadang kalau bikin berita kita nggak langsung hadir itu beda ya rasanya. Nah terus kemudian dari situ Bun? Udah abis udah dia ngeraporin, terus dilaporin sama dia, kita bacain. Nangis. Udah naik. Tuh kan kita nggak langsung ada ya. Ya bangun. Ya iklan dulu. Bentar dulu. Iya. Belum. Nah pas kita bangun dia pas kita pulang baru ada tuh linknya. Dia bangun beneran. Nangis dulu. Ya udah ini dulu. Cut dulu. Anak kebangun. Ya salah. Podcast malam hari. Podcast menjelang tidur. Tadi apa? Jadi dia laporan ya? Ya. Laporan gitu, nerima laporan, tiba-tiba jadi 5 berita, berapa berita, hebat. Terus dari situ kamu ke mana tuh? Ke Sabili langsung ya? Iya. Ke media Islam ya? Sebenarnya kepengen ke situ lagi. Tapi setelah tawarin ya di Detik? Enggak sih. Enggak juga. Tapi cuman pengennya maksudnya kan sebenarnya kalau kayaknya sih kan ada nilaiku peluang bagus gitu. sebenarnya. Iya. Nilai magangnya itu. Aku dapat A dari sana waktu itu. Cuman waktu itu aku mikirnya itu beneran ya enggak? Aduh beneran dong. Capek di lapangan ya berarti karena memang kinerja. Capek loh, sehari kadang 3 tempat loh liputannya. Misalnya pokoknya capek deh. Kalau lagi dapat seminar itu enak tuh satu tempat doang, tapi dari pagi sampai sore dapat makan. Seminar dapat makan. Iya. Dari mana? Dari ini, dari apalagi kalau dia taunya Detik gitu. Iya. Yang ternama tuh diperhatikan tuh. Tapi dulu masih belum terlalu. Tapi karena online belum terlalu juga. Cuman rajinnya itu aku salut juga ya, misalkan gini. Kadang ada seminar apa gitu. Itu cuman Detik sama mana yang datang, Detik sama Kompas, Detik sama mana gitu. Kadang jadi rajin Detik itu ya. Termasuk rajin dulu tuh buat ngirim orang gitu buat. Itulah akhirnya dia besar sampai sekarang. Dan dia pendahulu lah di sisi online. Iya, termasuk yang awalun. Iya, walaupun belum bisa jadi dulu belum tentu yang baca juga banyak. Karena kan dulu paket internet ampun-ampunan. Tapi banyak loh kalau dia sampai orang dulu iklannya aja Garuda Indonesia. Ya maksudnya mungkin dia udah ngeliat peluang, tapi maksudnya dulu kan gak kayak sekarang. Orang dulu jaringan internet tuh gak kayak harus pakai yang 08, 01. Walaupun sekarang agak males buka Detik ya. Pas buka iklan semua tung gitu. Sorry Ega. Nah itulah konvergensi media jadi. Sorry. Ega juga dulu masuk Detik abis ngikutin aku. Oh jadi PKL juga. Tahunnya kalau nggak salah tahun keberapa itu dia, Mbak mau masuk Detik gimana caranya? Gitu. PKL tak usah lanjut. Dia KKL dulu terus abis lulus dia langsung ke Detik lagi. Iya sekarang baca media online tuh bukan Detik juga sih. Iya sih. Semua hampir media Detik itu pas kita baca
mau baca lagi eksekusi baca pas salah klik aja ke iklan mobil. OLX. OLX atau kadang ke Shopee, ke Tokopedia, aduh. Cuman iya, itu Nah, sih banyak iklannya ya. di Hari Pers Bun Nasional, kira-kira gimana pers Indonesia nih? Kan satu sisi pers itu ini ya, kalau secara idealnya pilar keempat demokrasi ya. Setelah eksekutif, Oh iya, yudikatif, legislatif, pers. ada pers. Nah, Masih mungkin nggak sih itu? masuk, masih Enggak, kalau maksudnya secara masuk. teori kan masih, Tapi tapi sekarang kayak beda deh, sosmed sekarang pilar kelima. nah angkatan kelima kayaknya netizen. Lima sosmed apa netizen jadinya yang Ya jadi diakuin. sosmed sih, teman sebetulnya hampir sama ya. Iya. Kan sosmed naik, media ngikutin biasanya atau media investigasi kan. Ini kan hanya ininya aja sumbernya. Kalau dulu kan juga gitu kan, rame di masyarakat, media turun. Cuman kalau dulu bedanya mulut ke mulut. Kalau sekarang kan cepet gitu kan. Iya. Tapi kan kelebihan karena dulu mulut ke mulut, wartawannya turun tuh Bun. Iya. Jadi dia nyamperin, misalnya kejadiannya Tangerang nih. Samperin mereka. Dengar nih dia di Depok ada isu misalnya babi ngepet. Datang tuh. Investigasi. Ya setidaknya dia ada jalan, ada wawancara. Kalau sekarang kan enggak. Kadang, mohon maaf nih ya, banyak media main gampang juga tuh Bun. Hujan ya? Iya, foto-foto netizen itu, video netizen. Diedit ya? Ya tinggal dikasih keterangan aja. Di label. Di label aja, di label, dikasih keterangan sama dia. Misalnya terjadi kecelakaan gini gitu kan. Atau terjadi maling motor gini, itu dimasukin ke ininya dia tanpa kadang. Terus kemudian yang lucu ngambil kutipannya dari komen. Iya. Itu kan ya walaupun kadang benar tapi kan satu sisi verifikasinya agak susah ya. Nah, iya jadi pilar keempat demokrasi itu maksudnya apa? Jadi pers itu bisa disebut watchdog kalau dulu ya. Jadi apa mata anjing gitu kan. Anjing anjing penjaga mata anjing. Harfiah sekali. Mata najwa. Jadi anjing penjaga, jadi dia ngejagain tuh. Anjing kan teliti tuh. Lihat ada yang aneh dia gonggong. Lihat ada yang aneh gonggong gitu. Tapi dia ngelihat yang baik, ya dia tapi tetap curiga dia. Gitu walaupun ngelihat yang baik, kita dikenal baik, tapi dia tetap ngikutinnya dengan curiga tuh. Tapi kalau dia ngelihat yang jauh, yang orang dengan niat buruk kadang gonggongannya lah dari jauh juga ada. Gitu. Nah, itu jadi ngejagain apa? Ngejagain dari 3 hal yang di atas tadi. Si pemegang kekuasaan ini. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Karena kalau ini, kan seharusnya kan gini ya. Eksekutif nih si pelaksana. Pelaksana dari undang-undang yang dibikin oleh legislatif. Tugas legislatif itu ngawasin. Salah satunya ngawasin yang ditugasin. Nah, si yudikatif tugasnya adalah dia bukan menghakimi ya. Apa jika ada sengketa, dia bertugas nih ngurusin si eksekutif maupun si legislatif. Tapi kan lama laun 3 hal ini nyaru. 3 hal ini kan nyaru. Iya kan? Ya kadang legislatifnya ya eksekutif. Ya kadang yudikatifnya juga eksekutif gitu. Jadi semua perannya bahkan semuanya bisa jadi dibilang sekarang mah hampir dibilang abu-abu tuh. Tugas-tugas trias politika itu kan, trias politika. Nah, ada pers, dulu tugas pers itu ngejagain. Kan dulu awal-awal itu kan dia cuma dari, ya kalau kita ikut sejarah-sejarah dari brosur-brosur tuh, pamflet-pamflet. Ini nggak benar, si ini nggak benar di Eropa sana ya, di ketika zaman-zaman revolusi industri itu kan. Jadi mereka bikin pamflet, lama-lama timbullah dunia pers yang lebih tertata. Kayak gitu. Nah, itulah jadi kayak gitu tuh. Tapi sekarang kan ya kita lihat ya, kadang dunia persnya juga yang tetap sih ada yang banyak yang ngejaga juga untuk berusaha menjadi anjing penjaga, tapi juga kadang kita kasihan juga sih Bun ya. Kasihannya gini loh, kadang mereka diciptain dalam kondisi yang harus ngikut gitu. Dikit-dikit ada undang-undang ITE, kemudian ada apa misalnya kriminalisasi lah terhadap wartawan, banyak lah itu kriminalisasi terhadap wartawan. Jadi dengan ancaman-ancaman itu persnya itu juga jadi nggak bebas. Ya tantangan lah sekarang, tantangan. Selain tantangan dari sisi media online, ya online kan, tentang kecepatan. Kan sampai sekarang tuh diskusinya kecepatan atau akurasi atau ketepatan gitu kan.
asal cepat doang tapi beritanya nggak bener kan banyak tuh media tuh sering ngeralat tuh media-media online tuh. Mohon maaf berita tadi kurang tepat. Jadi hanya sekedar cepat saja ngejar traffic. Karena sekarang kan yang dilihat tuh algoritma. Kuantitas bukan Ngejar, kualitas gitu. iya jadi ngejar algoritma dulu-duluan si A naik ini si B duluan ini. Loh kita jadi kayak orang bener Iya. Terus ngomongin juga pers. oh enggak dong, itu kan pelaku sebenarnya. Iya, Kan dulu kita bikin Teropong Senayan, kabarjakarta.com. iya kita pernah coba Dulu apa sih? melakukan hal kayak gitu. Suara Jakarta, Suara, kabar Suara Jakarta, Jakarta tiba-tiba kabar nggak Jakarta, ada. Terus iya. kita ganti jadi kabarjakarta.com. Mm-mm. Terus Ada Teropong Teropong Senayan. Senayan. Terus Berapa ada kali? juga Udah. dulu bola-bola lah prediksi 90 dari sisi bola dulu kan. Itu apa yang majalah yang dibikin Ya Kineskop dari sisi Kineskop. hiburan sama Reza. walaupun ya seadanya tuh, tapi Iya kita juga tapi pernah alhamdulillah sih meramaikan. meramaikan itu. Kita juga Dulu aku ngeliputnya juga dulu pernah bikin benar-benaran yang itu tuh tabloid pendidikan yang sama alumni Sabli dulu apa namanya? Educare. Educare. Tabloid pendidikan. Kita sampai liputan tuh dulu Java Rocking Land kita dapat dulu tuh tiketnya. Kabar Jakarta. Di Kabar Jakarta. Jadi nonton konser tuh dulu Java Rocking Land. Walaupun itu medianya media masih middle low Middle sebenarnya. low, tapi alhamdulillah Dipercaya. dipercaya karena memang Kualitas fotonya Jawir mah nggak iya, main-main. Bang Ya, Indra Jawir. Jawir. Jadi waktu itu ini buat hobi. Oh. Semua kerja di tempat masing-masing tapi kita punya hobi yang sama ya. Iya. Suka nulis, suka moto dan suka moto. Pokoknya Sampingan, tapi sampingan yang nggak ada gajinya juga itu sebenarnya. ya itu dulu berangkat dari idealisme juga sih Reza. Iseng. Reza tuh. Jadi lagi hype-hype-nya Media online. bukan media Media online, online media juga. sosial naik. Kemudian ada ini dulu namanya jurnalisme warga. Oh iya, Iya kan? citizen journalism. Citizen journalism. Jadi Reza tuh dulu bikin, halo Bang Reza Peters. Sombong dia, nggak usah, Iya. ya nggak sebut-sebut dia. Males Iya. banget kemarin gitu. Modalin sombong. nih. Enggak Podcastnya ya, modalin podcastnya. Males banget sama dia. Jadi dulu Jadi main nama itu Reza tuh politikus. dia juga seorang ini sih komunikasi cakep sih maksudnya. Iya, mainnya politikus. Iya. Apa namanya? Dia menyadari bahwa selama ini berita itu datangnya dari atas. Nggak bottom up ya? Iya, sementara menurut dia berita yang baik itu datang dari bawah, keresahan. Berita dari bawah diangkat gitu kan ke atas, nyampe nanti dikonfirmasi ke ya si pemegang kebijakan gitu kan. Ternyata selama ini enggak, beritanya dari berdasar press release gitu. Jadi press release dari atas ditulis mentah-mentah tanpa ada kritik dari press release itu kan, tanpa ada uji materi, misalnya uji apa ya, uji kenyataan gitu. Harusnya kan tugas media kalau versi Reza kan gitu kan. Misalnya kan sederhana gini kalau kita dapat di kelas-kelas. Ada, kalau yang Nggak, lainnya mah ada. Iya, kalau gitu. kita dapat di kelas-kelas media itu kan gini Bun. Ada orang bilang di luar hujan, satu orang lagi bilang di luar nggak hujan. Nah, si jurnalis ngapain? Ngecek luar, mastiin dia nggak boleh percaya dari 1-2 orang itu gitu. Nah, fungsinya gitu. Jadi Reza dulu ngap gitu. Jadi makanya dulu kita angkat tuh isu-isu apa? Sampah lah. Ya kan? Sampah. Dulu apa lagi Sampah dulu kita angkat, termasuk juga apa ya? Banyak hal lah. Ketersediaan lapangan dulu, anak-anak nggak bisa main bola gitu. Hal-hal yang remeh-temeh, tapi setidaknya itu mewakili lah sebetulnya keresahan kan. Lu sampai Reza ikut yang komunitas yang Jakarta apa itu? Save Jakarta. Ada lagi yang Dan dulu kita keren loh, kita pelatihannya sama Bang Farid Gaban loh. Bikin pelatihan di Gute ya? Bukan Gute. Itu yang yang di Menteng tuh. Apa ya, pokoknya itulah. Lupa yang lagi. dekatnya Jan Farid itu. Iya, dekat Jan Farid itu. Jalan Proklamasi situ. Bagus tuh kita dulu ikut pelatihan di situ. Bukan ikut, kita ngadain malah. Dan banyak yang nulis gitu. Dan akhirnya kan tema-temanya banyak dari sisi sosial, dari sisi gender juga. Ada yang ngangkat isu feminis seperti itu kan. Iya, ada. Yang termasuk salah satu tulisan yang bagus tentang feminisme dan segala macamnya. Itu menarik. Dari sisi agama juga waktu itu ada yang nulis. Itu sudah gini, dulu kata-kata yang tertanam ya tahun-tahun 2000-an awal itu yang makin menguatkan jadi wartawan tuh kan sebenarnya dulu zaman Bang Ade Armando masih lurus. Oh, Ade Armando sebelum beliau itu kan sebelum ditelanjangin. Beliau itu sudah panutan ya. Panutan kita di
Oh iya, secara ideologi dan dulu aktivismenya tuh kutipannya banyak banget di betul. mana-mana. Dia tuh memang dulu ya. Apalagi aktivis Islam, Iya. pakai banget dulu. Dulu beliau tuh masih yang kita inilah gitu, kita segani gitu. Iya. Dia tuh selalu bilang, jadi wartawan itu sebenarnya jadi aktivis gitu. Iya betul. Jadi kalau lu mau jadi wartawan, lu jiwa lu harus aktivis gitu. Aktivis, iya. Karena kalau lu nggak berjiwa aktivis, lu nggak bakal bisa Masuk-masuk. iya, nggak bakal bisa. Ya berita nggak bakal dalam. Cara wartawan kan bangun jaringan, terus gitu. Lu harus bisa Investigasi tadi. investigasi atas bawah, maksudnya bisa masuk ke atas, bisa masuk Ke bisa ke bawah. bawah, bisa Iya. diterima gitu kan. Jadi kan dia harus punya jiwa-jiwa. Nah itu tuh dulu tuh yang seru juga nih kayaknya. Kayaknya menantang ketika udah masuk tuh, oke menarik nih kan. Menarik ya. Menarik. Jadi Iya sih, tadi benar tuh. Jadi sebetulnya wartawan itu kita jadi jurnalis juga harus nggak boleh berada di dalam, nggak boleh juga berada di luar. Ngerti nggak benar sih, Ben? ya, Jadi nggak boleh terlalu, ya kita pasti kan punya kecenderungan politik juga kan. betul. Setiap orang punya kecenderungan politik. Nah jadi wartawan tuh kita nggak boleh juga terlalu dengan kecenderungan kita, tapi juga satu sisi juga kita nggak boleh terlalu ngikut yang di satu sisinya lagi. Jadi Skeptis. ya bahasanya independensi sikap itu terjaga Independensi gitu kan. ada dan juga harus selalu skeptis. Iya, karena kadang news itu, ini news ya, kalau opini mungkin beda lain soal ya. Iya. Kalau news itu kalau kita sudah terpengaruh satu sisi, ya jadi nggak ini ngelihatnya, jadi nggak akurat juga nanti laporannya gitu. Ya kan sekarang kan banyak tuh pers-pers dari ormas-ormas yang hadir kan, yang mewakili ini, tapi kan ngelihatnya kacamata kuda, bendera partai, bendera ormasnya bagus saja terus dibikinnya. Tapi kan terus gini ya, ketika aku lulus kan akhirnya kan aku bingung kan mau kerja di mana. Dulu aku tuh ngelamar kayak koran-koran juga kan. Cuman karena aku juga belum mau pengen balik ngelamar ke Detik, kok kayaknya aku nggak sanggup gitu kan untuk full seminggu di luar gitu kan. Aku ukur diri juga kan. Tapi menarik sebenarnya tuh karena bisa Dunia itu menantang. menarik banget karena dulu aku tuh sempat diposting di Komnas HAM dulu kan. Dulu zamannya masih Pak Garuda Nusantara, siapa yang namanya tuh? Abdul Halim Garuda Nusantara. Abdul Halim Garuda Nusantara. Nah, tuh masih zamannya beliau tuh masih yang bolak-balik Komnas HAM gitu. Jadi kayak ngepost di situ kan. Jadi kan tahu kan perkembangannya gimana. Emang tadinya nggak ngerti, lama kan jadi ngerti ya. Terus akhirnya kan kok masuk situ nggak kuat mental kayaknya kalau ke situ. Cuman menarik, tapi akhirnya ya udahlah kita coba-coba, semuanya dicoba. Cuman memang Detik belum masuk hitungan lagi gitu kan. Nyoba koran-koran, Rakyat Merdeka, bukan apa tuh dulu Rakyat Merdeka, satunya lagi ada yang bisnisnya. Bisnis Indonesia. Bukan, ada tuh yang di kantornya di sana tuh, apa yang namanya, aku lupa. Nah itu sebenarnya itu juga hampir oke ya. Cuman ya dari segi salary waktu itu nggak ya, kalau bahasa itu agak berat. Tapi memang kan kantornya jauh di daerah Kebayoran Lama ya nggak salah tuh. Waktu itu? Iya kantornya itu kan. Aku ngukur kan kayaknya nggak nyanggup, Bekasi ke sana gitu kan. Akhirnya keterimanya yang di Majalah. Nah ternyata tuh kan dia majalah Islam kan. Iya. Dengan ideologi Islamnya. Sabili. Tapi yang menariknya itu adalah di situ gengsinya gede pada masa itu. Jadi di Sabili itu. Gengsi dan Martin gini. Waktu awal aku masuk tuh ya, pokoknya maunya selevel sama Tempo. Iya. Karena dulu kan selalu ada itu tuh. Betul. Statistik yang Sabili sudah melebihi Tempo secara tiras. Ada gitu kan? Ada. Yang dijual. Itu juga ada tuh yang dijual marketingnya kelihatan. assembler tertinggi gini terus ada sampai ditempel tuh kan. Versi Hasil Nielsen juga. Emang tuh dulu bangga sih sebenarnya. Iya. Tapi emang dulu tuh emang perempuan itu media patriarki ya, cowok semua. Ya kalau ada redaksi perempuan di dalam redaksi, aku termasuk hitungannya lumayan juga sih, lama dari tahun hampir 2005. 2005. Terus resign 2012 akhir. Iya, 2012. Ya sekitar segitulah, 6 tahunan kurang lebih, 6 tahun mau 7. Terus itu dari reporter ya? Dari reporter sampai redaktur. Nah terus ya itu benar-benar tuh kalau ada apa-apa benar-benar harus turun ke lapangan. Nggak boleh saya nggak banyak sih. Nggak boleh cuma ngutip, ngambil dari media sini. Nggak boleh. Jadi itu harus benar-benar yang bikin tor dulu ya, senior ya. Nih tornya kamu baca, cerak. Ini ada
kontak narasumbernya cerak, terus ini pertanyaan intinya cerak, kembangin sendiri gitu. Saya mau ngebaca kan, baca gitu kan. Terus dan enaknya tuh kenapa majalah? Aku ngambil hikmahnya juga ya. Tapi di majalah tuh juga enak karena kita bisa ngadepin narasumber itu Lebih lama. one apa? Iya, lebih lama, eksklusif. Jadi kita bikin janji, Pak, Face to kita face. ini temanya, maksudnya One by one. ini gitu kan, langsung apa namanya, face to face gitu Kalau kan. news kan doorstop ya. Ya. Rebutan Walaupun rame-rame. kadang kita juga nih ada Pak ini lagi di sini gitu kan. Dapat kabar nih, terus Pak ini nih, terus kita emang lagi ngerjain isu apa gitu kan. Nah, Kita berusaha ikutan kita juga kejar tuh, doorstop ikut ya. acara. Terus pas lagi doorstop mungkin temanya nggak sama kayak yang di doorstep, kita selak pakai itu tuh. Yang lain ikutan ngutip. Nggak eksklusif dong beritanya. Ya itulah. Tapi itu serunya itu sih sebenarnya. Kalau doorstep kayak gitu berita jadi sama. Aku nggak tahu sih kalau yang sekarang modelnya kayak gimana ya teman-teman. Mungkin lebih keren yang sekarang kali. Kalau dulu sih aku ngeliatnya kayak mungkin prosesnya itu jadi terekam gitu karena memang dilakukan langsung gitu. Sekarang sih hampir sama ya kalau kita ngelihat itu kan bocor halusnya Tempo kan. Iya. Itu kan kayaknya kalau Tempo tuh masih yang itu kan keren redaksinya ya maksudnya. Bocor halus itu kan dia ceritain dari sisi keredaksian. Dapat isu apa, ngejarnya gimana, siapa narasumbernya gitu. Itu kayaknya sih hampir sama. Kayaknya secara tugas sih hampir sama ya. Sama emang. Medianya aja yang beda. Apalagi kan, tapi kalau sekarang tuh kebanyakan nggak mau turun lapangan dan hanya. Ya tapi kan juga sekarang banyak yang ini Bun. Misalnya pakai kayak waktu narasi bikin liputan Kanjuruhan kan cakep banget tuh. Yang pakai CCTV. Kadang kan sekarang ada yang namanya investigasi digital kan. Kalau dulu kan nggak kebayang tuh. Misalnya CCTV dari menit ini kan misalnya ada yang bilang pintu sudah dibuka, ternyata versinya si A ketika ngeliat fakta CCTV pintu nggak dibuka. Terus kemudian yang kasus kemarin yang Gama itu yang si anak SMA yang ditembak di Semarang kan. Nah, aku mau ngikutin itu. Yang disangka tawuran itu yang sama polisi. Yang sempat ramai di Semarang. Nah itu kan si narasi juga pakai itu dia namanya. Jadi dia ngambil CCTV sekitar, jamnya disamain. Itu keren tuh sekarang banyak loh proses-proses. Tapi itu bisa ya? CCTV kan diakses publik ya? Ya kan itu kepintaran wartawan minta. Itu kan berarti kan harusnya tuh dia memang akses publik sih sebenarnya. Ya harusnya akses publik buat apa juga gitu kan? Ya, kecuali kalau melibatkan aparat kan CCTV tiba-tiba rusak. Iya. Ya kan kayak KM50 sampai CCTV sejalan tol itu bisa rusak di saat yang bersamaan. Itu kayak film-film di luar negeri nggak sih yang seret tiba-tiba dihilangin datanya. Ya, tapi akhirnya ketahuan kan gimana dia cara ngadalinnya ketika ketangkap di rumahnya kan. Ya kan versinya CCTV-nya hilang. Ya berarti kan kita kebayang berarti sejadi yang M50 dia ngerjainnya kayak gitu. Karena kayak gitu tuh. Ya nanti ada di Satroni. Di Sahroni. Iya dulu tuh menariknya tahun 2000-an itu. Kan kata orang-orang sekarang, ada tukang bakso. Iya, bawa hati. Tapi itu tahun-tahun segitu beneran. Iya beneran. Misalnya dulu kantor nih suka nih tukang bakso lama banget nih depan mangkal gitu kan. Iya itu bentuk-bentuk teror atas, gitu kan. Teror. Terus, tapi ya kita mah tapi kan jurnalis juga sekarang melakukan hal yang sama, Bun. Iya sama sih. Dia kadang pakai baju ojol buat nyari-nyari berita. Ya kadang dia di situ-situ aja tuh gitu. Kadang ya sekarang pinter-pinteran juga sih. Tapi dulu investigasi kalau ngomong-ngomong investigasi itu dulu inget tuh si yang sekarang di Republika. Masih nggak tuh si Mas Khairul? Si Khairul Anam. Bukan Khairul Anam, si Faris. Khairul Anwar. Oh iya Khairul Anwar. Nggak tahu deh. Dia masih depan nggak tahu, aku lupa tuh. Si Khairul itu dulu kan di Republika ya waktu itu ya. Tapi sebelumnya tuh masih di kita tuh dia dapat, kita tuh iseng. Jadi tuh dulu tuh ada fenomena yang orang-orang minta sumbangan di bis-bis. Oh iya. Jadi tuh ada assalamualaikum kami dari panti ini yang gitu pakai kan. Depannya ada kotaknya ada tulisan pantinya. Dia naik tuh selalu di Cawang. Minggu biasanya. Di Cawang kalau aku kan rute Cawang tuh di Cawang suka banyak. ada gitu kan. Suatu ketika, gitu kadang juga ada yang ditempel-tempel kan. Nah satu ketika tuh kita ini nih penasaran tuh. Kita emang coba beneran kita investigasi gitu kan. Bener apa enggak? Salah satu yayasannya itu alamatnya ditelusurin tuh, diikutin tuh orangnya apa gimana gitu Mas Khairul itu. Ternyata
Bodong. tempatnya tuh di tengah sawah, Hmm. ada kandang kambingnya atau apa, jadi kayak bukan sesuai dengan yang Iya, diitukan. iya. Jadi nggak fake lah gitu Iya, intinya. dan itu ditulis. Iya, itu dia si Hoirul tuh jadi kayak nyamar-nyamar, Ah, ah. jadi apa Ya gitu, Nah, ya jadi kadang, model-model kayak gitu. kadang jurnalis juga melakukan yang sama lah buat dapat berita, ya kan? Ya dia ya kita banyak lah film-film jurnalis luar kan juga, Iya. dan ya seperti itu juga gitu. Dia nyamar jadi ini, nyamar jadi ini. Bahkan yang keren kan si itu tuh, si ada tuh bukunya tuh Bun, Clandestine di Chili tuh, Gabriel Garcia Marquez. Oh ya. Wah, itu dia jadi dia dengan 3 orang itu, dengan tim lah. Dia itu cerita dia masuk ke Chili di zamannya Pinochet kalau nggak salah, diktator itu ingin mengambil gambar kondisi kota Chili di bawah rezim itu. Itu selundup-selundupan kamera. Itu kalau yang pada seneng atau mau belajar jurnalistik investigasi, baca buku itu menarik deh. Clandestine di Chili judulnya. Masih ada kayaknya. Clandestine di Chili. Clandestine tuh apa ya? Kayak model artinya tuh clandestine. Ya jadi dia tuh cerita tuh. Jadi dia tuker mobil, ganti kamera, terus dia sampai pakai wig. Cuman buat naruh kamera di tengah kota, di tengah plaza kota yang ternyata kan kalau penggambarannya si pemerintahnya ini demokratis. Ternyata dia nyampe situ masyarakat itu ketakutan karena penjagaan yang ketat itu segala macam tuh. Nah itu keren tuh cara dia nulis itu tuh tentang itu tuh menarik. Itu tuh nyamar-nyamar jadi apa, bahkan taruhannya sempat awal-awal itu ya biasanya nyawa kita bisa masuk nggak bisa pulang gitu kan di rezim-rezim kayak gitu. Itu kan hal-hal kayak gitu juga banyak dilakukan jurnalis. Jadi jurnalis itu kadang tipis-tipis sama intelijen. Iya. Bedanya ya dia nggak megang senjata aja sih, sama nggak punya nggak punya Nah, kekuatan. aku jadi inget nih kalau soal yang tadi yang di Chile itu ya. Kalau ini mah Mana ya? dulu rame konflik Poso ya. Konflik Poso. Nah, ini nggak ya kalau ceritanya ini nggak kira-kira. Coba aja dulu. Jadi dulu tahun berapa ya? Itu gimana ya? Aku juga agak-agak ini sih, agak-agak Lupa. enggak. Ya, tapi aku ingat itu mah pecahannya tuh agak-agak ini. Kan dulu konflik Poso tuh kan ada yang kayak bunker-bunker apa gitu tuh. Iya. Yang katanya ditemuin apa namanya itu ada bunker, terus gitu ada yang Tempat-tempat persembunyian. Al-Quran dibakar atau Iya. apa gitu kan ya. Iya nggak sih itu dulu kayak gitu nggak sih? Ini sensitif nggak sih ini kalau bahas ini? Iya, faktanya nggak begitu kan? Nggak tahu dah. Terus tapi itu kan dulu media kita itu dianggap kayak provokasi gitu. Katanya tuh jadi mereka sebenarnya tuh ketika kita ke lapangan tuh yang apa yang kita ceritain itu adalah sesuai dengan yang kita ngeliat. Dulu kan yang berangkat Arta. Tapi menurut mereka tuh beda gitu. Nah, kocaknya kalau kata anak-anak, maksudnya kata senior-senior itu ya, ini si orang apa tuh dulu Densus 88 ya kalau nggak salah, itu sampai bawa apa namanya pokoknya itu menyangkal itu dengan ini nggak ada itu nggak ada gitu, sampai kata bikin dulu konferensi pers Sabili doang ini nggak diundang gitu dulu. Karena dianggap provokator. Ya dulu kan Sabili dianggap gitu kan. Iya. Termasuk kasus Ambon dianggap yang memanas-manasi umat gitu kan. Lu alam ya, tapi sih sebenarnya sih kalau baca tulisannya mah cover Ya, both side sih. Tapi kan yang dilihat juga kan fakta di sana kan. Iya, emang fakta di sananya. Dan emang, masyarakat sana juga kan mengakui juga ada kejadian-kejadian seperti itu. betul. Cuman ya itu tadi apa namanya dulu pernah pada masa-masa itu pernah ngerasain yang itulah gitu yang sampai ya bagus sih bukan kita yang dikirim ya. Saya kalau untuk biasa sih kalau aku tuh dikirim keluar tuh kayak ada bencana, Iya. selalu liputan bencana. Kalau tuh Padang itu ya, Pariaman. Padang, terus pernah yang di mana tuh? Pariaman Apa 2000 tuh yang di berapa tuh? 2006 ya? 2008. 2009 dong. 2009 ya. Yang lumayan besar Gempa Padang. gempa Padang. Terus yang tsunami di Pangandaran. Oh, tsunami Pangandaran. Pernah juga tuh dulu. Jadi kalau sama pokoknya kalau liputan-liputan yang agak bukan konflik tuh baru Kamu sampai dilempar ke naik-naik motor tuh ya di tengah bencana waktu itu cerita ya. sama Di Kandi. Padang ya, iya. Nginep dari surau ke surau gitu. Enggak, dulu kan diajak sama PKPU ya. Iya. Dulu ternyata yang wartawan dia
satu kampus semua, Kandi, aku sama si Acil, Acil, Lutfi. Lufti. Lufti ya. Nah, si Acil. Ya udah kan kita ngobrol aja di situ. Terus pas jadi cuman datang ke posko, kita ngeliat jejak liputan ke daerah-daerah. Terus udah itu kita berapa hari dilepas tuh. Jadi ya udah aku kan pakai minjem motor sama Iya, anak iya, kami iya. kan. Dulu kan lewat jaringan Iya. kan. Gue minjem motor mau ke sana gitu. Tapi ngeliput dia dulu truk. Udah habis Iya. ngeliput dia nih ke atas. Keliling tuh sama Kandi. Udah berdua hujan badai. Gempa Padang gelap kagak ada Gempa Padang apa-apa gelap gitu. ya. Jadi Dan kondisi jalan dari juga kota masih belum rapi. parah Karena itu dari gempanya kota parah. 4 jam Iya. motoran 4 jam ke lokasi, pulang pergi 8 jam. Aduh ampun dah. Itu mas seru sih, serunya itu. Nah itu yang aku jadi mikirnya gitu, kalau yang berat-beratnya tuh. Iya. Dulu kan kasus-kasus terorisme banyak ya. Dan Terorisme aku kadang suka banyak. mikir gini, dulu nih ada ini aku kepikiran ya. Zaman-zamannya Azhari kan, Azhari. Iya, dulu kan ada M-Top. yang pengantin apa, yang gitu-gitulah. Iya, iya, Hambali lah. Pengantin segala bom macam. apa-apa Pengantin gitu ya. bom, iya. Terus, nah kalau katanya itu ini yang orang-orang, jadi gimana ya? Karena mungkin aku skeptis juga ya. Iya. Ini orang istri-istri ini ngakunya nggak tahu kerjaan suaminya apa, Heeh. tapi dia punya anak dari orang itu Iya. sampai banyak. Iya. Kan? Terus ketika dia ditangkap atau apa gitu, si istrinya si anu gitu. Kaget Kan. juga. Kaget, Istri dia nggak tahu kaget, dia istrinya nggak tahu, kerjanya iya. apa. Aku nggak tahu ya, itu mungkin apa aku nggak ini pertanyaan normal tuh, aku mikir kok bisa nggak tahu suaminya kerja apa gitu kan. Ya mungkin bisa jadi lah. Terus kenapa nggak diadvokasi sama, maksudnya Kan banyak ini advokasi. ya pada masa Sama itu LBH itu kan. Anak-anaknya, istrinya. nggak gimana ya, maksudnya tuh nggak secara terang-terangan gitu loh diadvokasi gitu. Iya kan dimasukin ke program itu dulu mereka tuh. Deradikalisasi. Jadi ya kayak bahasanya dikembalikan lah dengan semangat Pancasila. Tapi itu dia brainwashing nggak sih kayak gitu, maksudnya ketika dia nggak tahu suaminya kerjanya apa gitu, terus itu sementara kalau dari cerita-cerita itu di tempat ini dia ada keluarga satu, di tempat sana dia ada keluarga lagi gitu. Ya nggak tahu ya cara mereka bergerak ya. Walau alam itu juga non settingan kan. Iya sih. Nggak tahu juga kan di dunia kayak gitu kan juga memang biasanya ada yang benar tapi kan banyak yang numpangin. Iya. Di dunia intelijen itu kan. Bukan dunia intelijen, dunia teror itu kadang beda tipis juga sih antara setting sama non setting. Iya sih, kayak kita nonton film barat aja ya, misalnya disangkainya kawan, nggak taunya lawan gitu. Iya, atau tadinya dia cuma ingin melakukan kerusakan kecil, tapi ada yang numpangin. Iya. Ya, Sampai kita nggak tahu nih mana yang benar mana yang salah, kita nggak iya, tahu. untuk menghukum keseluruhan, untuk menjelekkan sesuatu kelompok kan gitu. Kan kejadiannya gitu-gitulah, banyak. Tapi ya alhamdulillah sih sekarang udah nggak ada lagi yang kayak gitu ya. Karena berapa persen sih yang begitu kan? Iya. Dia tidak nggak jadi di Islam, di sebelah juga kan juga banyak. Buktinya kemarin kan ada pembakaran Quran di Swedia, di Inggris, bahkan di live in TikTok. Dan akhirnya kan yang di Swedia kalau nggak salah ditembak pas lagi live. Nah nggak tahu juga siapa yang nembak juga kan, kita nggak tahu juga. Iya. Gitu. Karena apa ya? Ya gitu dah. Tapi emang isu-isu agama itu sensitif. Iya, emang. Siapapun akan bergerak kalau bahasanya isu agama. Karena kan ganjarannya surga ya, langsung paling tinggi. Tapi memang kita harus rajin-rajin milah sih. Mana yang jangan sampai salah langkah gitu. Gitulah. Ya, pokoknya serem lah ya, pokoknya zaman dulu. Ya. Kok jadi bahas itu ya kita. Iya, jadi bahas terorisme. Tapi emang itu sih dulu tuh begitu, karena aku juga sering ya, bolak-balik. Kita besar di periode itu. Iya. 2000-an Ambon. Iya, Aku juga. Itu dulu inget banget nobar di sekolah. Iya. Nonton kasus serem banget itu. Iya, aku juga dulu kan termasuk salah satu yang koleksi tabloidnya Laskar Jihad. Ya, itu kan menarik juga ya, tapi kan pas aku ke Ambon juga ya kejadiannya ya benar, memang ada keributan itu gitu. Kok pernah ke Ambon? Yang ke Pulau Buruh yang bawa kurban. Oh, itu kan kamu nanya sama warga sana kayak iya, gimana gitu? Kan aku tidur dulu di salah satu pesantren itu di Ambon. Terus kemudian dia cerita, aku kan gali cerita, terus kata dia, iya sekarang si Ustadz yang punya pesantrennya, aku lupa namanya. Waktu itu sama Didin tuh. Dia tuh sampai punya luka 6 peluru gitu di badannya. Ya Allah. Bekas itu, dan daku dia bilang yang bawa dia ke Jakarta.
untuk dioperasi salah satunya. Gitu. Jadi maka dia waktu itu nolongin banget tuh. Jadi kita mau ke Pulau Buru waktu itu bawa 2 sapi hewan ya beli di sana, tapi di transit di Ambon semalam tidur, baru naik kapal lagi malam itu dari aku masih ingat tuh Pelabuhan Namlea. Nah, baru ke Pulau Buru. Tuh lumayan tuh ngiter-ngiter 2 hari di Pulau Buru sampai ngelihat bekas komplek tanahnya Pram segala macam. Dikasih tahu tuh sama yang mandu nih sini. Terus kemudian udah mulai jadi pesantren di sana gitu. Jadi beberapa bekas tahanan politik 6566 tuh kita kasih tahu tuh ada monumen-monumennya juga gitu kan. Oh, dulu mah nggak kepikiran ngevlog ya? Iya dulu nggak kepikiran ngevlog karena memang pertama belum nyari sapinya kan kita beli sapi itu di lapangan, terus kemudian belum bawanya itu aja motor terakhir itu udah nggak ada lampunya tuh udah putus. Sapinya nggak naikin motor kan? Nggak. Oh kalau sapi dibawa ke Lindu tuh yang perjuangan tuh bawa sapi naik Bun ke atas pegunungan itu 4 jam. Itu sapinya sampai berapa kali capek, itu ada sapi udah hampir mau mati, itu udah gak kuat langkah dia. Tapi akhirnya nyampe alhamdulillah kondisi sehat, diinepin sapinya, disiram mandiin sampai atas, seger lagi besoknya dipotong tuh sapi. Kurban tuh di Danau Lindu, itu keren juga tuh di Palu. Jadi gitu tuh, di Ambon dia cerita bahkan sekarang dia bikin ini panti asuhan anak-anak rekonsiliasi Bun. Jadi kata dia ini anak-anak ini kalau kita enggak terapi traumanya ini akan meledak di kemudian hari. Karena gimana enggak? Dia Muslim. Kemudian dibunuh sama orang tuanya, dibunuh di depan matanya gitu sama yang non Muslim. Begitu juga sebaliknya non Muslim dibunuh dari kelompok A, dibunuh kelompok B, dari B dan itu di depan muka dia. Kejadian waktu itu ya? Iya, jadi dia bikin rekonsiliasi dengan pendeta-pendeta di sana. Jadi setiap minggu itu membaur anak-anak itu Main gitu. main, iya jadi main futsal lah, main apa. Jadi karena ini bahaya kata dia. Ini kalau nggak ini bisa jadi bom atom lagi. Dulu kalau beberapa tahun lagi. Pemantiknya itu harus sepele ya kalau nggak salah ya? Ya hal-hal biasa kan gitu-gitu juga kan. Kita juga dulu dengar Quran dibakar, dengar ini padahal juga kadang nggak benar juga. Dulu isu-isu gampang lah dulu buat ngadu domba mah. Apalagi sekarang kalau dulu kan kita mau verifikasi juga susah ya. Iya. Sekarang ya kan dulu ada yang bilang cara ngancurin keutuhan Indonesia itu satu sisi dari isu agama. Yes. Karena dan itu nggak di Indonesia aja sih, dimanapun isu agama itu paling gampang lah. Sama isu ras ya. Iya. Ngeledakin sesuatu 98 kan dipakai tuh isu ras kan. Kayak gitu. Nah, apalagi? Gitu loh pers sekarang tantangannya banyak. Pertama dari sisi ketepatan dan kecepatan. Kemudian juga saingannya sekarang TikTok yang tayangan pendek lah, short gitu kan, short video yang dianggap 1 menit penjelasan itu sudah mewakili keseluruhan masalah. Sekarang mau kayaknya pers kayak udah nggak ini ya, orang mau Sekarang klarifikasi orang live TikTok apa sekarang live orang IG. Nggak ada tuh yang ini. Gue habis baca Kompas, gue habis baca Tempo. Sekarang nggak. Tadi gue liat di TikTok tuh. Kayak sedih sih kalau apalagi semenjak akhirnya tuh orang lebih banyak digital. Kalau dulu kan juga emang udah diwaspadai ya, tahun 2000-an awal itu kan nanti akan ada harusnya masa transisi ya. Cuman kalau ya baguslah media-media yang sekarang bertahan tuh mereka bisa melewati masa transisinya, akhirnya mereka bisa full di digitalnya. Iya, walaupun sekarang mereka tantangan di modal. Iya. Tapi dulu ada juga kayak majalah kita ini dulu dia nggak kuat tuh buat pindah ke digital ya, karena dulu cara berpikir dari leadernya itu masih pada konvensional. Iya, orang boomers lah ya. Terus yang akan mereka nggak akan sukses juga digital. Nggak akan ini digital, jadi disepelekan. Akhirnya nggak dikelola dengan ini, akhirnya keburu ini. Walaupun sekarang ada tuh domain-domain itu keluar ya. Yang ngelola itu adalah balik lagi sih pemret pertama kita dulu. Ya walaupun arahnya juga masih tapi kurang. itu
aku ngeliat jadi kayak Sporadis saja. Iya. nggak ruhnya yang dulu, yang jurnalisme profesionalnya yang udah nggak ada gitu. Downgrade abis kalau menurut aku downgrade abis. Ya sekarang tantangan sekarang media itu ini loh, modal. Iya. Jadi kalau dulu kan mungkin pengiklan banyak ya. Kalau sekarang kan mereka ngiklan di media sosial dan influencer dan buzzer. Iya. Jadi modal nggak ada, akhirnya media itu kadang, mohon maaf, ngejual ruang-ruang beritanya itu buat iklan. Jadi kan sekarang banyak tuh news-news yang ada ADV advertorial gitu kan. Tapi misalnya muji A, muji B, muji C gitu kan. Profil. Masuk jadi bagian komunikasinya Iya. lembaga-lembaga pemerintah misalnya. Sekarang di kita tuh nganggap, bukan ya, di Indonesia tuh mayoritas nganggap subscription media itu belum penting. Iya, sayang banget. Iya, padahal kan sekarang kita lihat Kompas sudah mulai juga subscription. Subscription itu kayak kita berlangganan ya, subscribe misalnya Netflix, ya Spotify gitu kan. Dan menurut aku nggak mahal-mahal loh. Misalnya sekarang Tempo tuh per bulan cuman 50.000. Dan itu kita udah dapat versi online, versi majalah loh, Bang. Sebulan. Dengan liputan berita yang baik lah. Bisa agak lebih baik lah ketimbang berita-berita media sosial gitu. Kemudian juga Kompas juga murah tuh. Kompas juga sekitar 50.000 tuh. Subscriptionnya per bulan. Kalau menurut aku sih kita harus nih dukung media-media yang masih baik, masih bagus bikin pemberitaan tuh dengan subscription lah gitu. Ya kita bisa Netflix, bisa Spotify, bisa ini. Masa yang buat hal-hal kayak gitu enggak sih gitu kan. Iya. Karena ini pertarungan. Karena kalau enggak nanti si media ini akan dapat duit dari yang lain, kemudian beritanya diintervensi. Ini akan jadi bahaya juga buat kita. Iya sih. Misalnya gini loh, contoh bahayanya gini loh. Misalnya kasus kemarin kelangkaan gas kan karena kebijakan yang coba-coba itu kan. Nih, buat rakyat tuh coba-coba. Nah Itu kayak iklan ya? Iya. Itu kalau media nggak turun kan kita juga nggak tahu tuh. Ya kan? Walaupun di medsos ya orang sekarang bisa tuh, wah jadi kelihatan lah. Tapi kan secara apa sih ini kejadiannya kenapa sih? Kan itu yang bisa begitu biasanya kerja-kerja jurnalis. Iya. Makanya tuh aku juga nggak sepakat tuh Bun. Ketika media sosial berkembang ini ada dulu apa namanya statement semua bisa jadi wartawan. Semua bisa jurnalis. Banyak. Karena semua padahal kan wartawan, jurnalisme itu satu disiplin ilmu yang punya tahapannya gitu kan. Loh ada kuliahnya loh. Iya, aku kuliah 4 tahun loh. Iya gitu, maksudnya jadi kita udah gini aja tiba-tiba merasa jadi jurnalis online, jurnalis apa. Padahal kan ada tahapannya, misalnya kan nggak tahu deh kalau tahapan standarnya bener apa enggak, misalnya dia dengar isu ya kan. Kemudian riset data ya kan. Harus ada riset. Nah, kemudian wawancara, verifikasi. Nah, ada itu kalau alur-alur itu secara ini alur yang kalau investigasi kata gimana. mau siapa tuh? Kalau satu jurnalis tuh bilang yang ngebedain jurnalisme dengan hiburan itu adalah di verifikasi. Kerja terberat jurnalisme itu adalah ruhnya jurnalisme itu di mana? Di verifikasi. Kalau hiburan kan aku dengar artis si A ngomong aku laporin. Tapi kan gak ada proses verifikasi. Misalnya si A ngejelekin suaminya. Kan kalau jurnalisme enggak, dia kan cross check dulu nih. Iya. Ke suaminya, ke orang terdekatnya enggak. Kalau enggak sekarang kan dari A baru dapat naik. Ntar si B yang diserang ngeliat berita A naik, klarifikasi, naik lagi. Jadi kayak pingpong aja gitu nggak habis-habis. Nah itu jadi yang ngebedain jurnalisme dengan hiburan itu, nggak salah Muhammad Arif deh, wartawan Kompas yang tulisan itu. Yang ngebedain jurnalisme dan hiburan itu verifikasi Bun. Itu verifikasi itu yang terberat. Sumbernya harus banyak. Jadi ada sumber A, sumber B, sumber C gitu kan. Itu ada di film itu tuh kalau mau tuh. All the President Men itu. Bob Woodward dan yang siapa? Yang terkenal tuh. Bob Woodward sama siapa? Kalau dewa-dewanya jurnalisme tuh. Bukunya tuh. Siapa? Penulis All the President Men.
Bill Kovac ya bukan. Siapa? Bob Woodward, All the President Man. Ini yang jatuhin Nixon. Yang dia pakai sumber anonim. Dan Anonim. iya. Menarik. Iya, jadi Dulu aku juga sempat mau bahas tentang anonimitas tuh. Tapi ya karena nggak dilanjutin kuliahnya. iya, jadi dari sini ada teori itu Carl Bernstein. Carl Bernstein dan Bob Woodward. The two journalists investigating scandal The Washington Post. Nah, ini juga nih kita nonton, ada bukunya sih udah diterjemahin. Pernah nggak tahu nih masih ada nggak waktu itu Jermain Serambi. Filmnya juga ada nih The All President Man. Jadi malah nih tadinya 2 wartawan muda loh, Bang. Dia 2 wartawan muda yang kerjanya itu cuman ngeliput berita-berita kriminalitas. Di sidangan, misalnya pencurian, pencopetan, apapun itu. Udah mau habis. Ya, dikit lagi. Nah, baterai udah mau habis. Nah, ternyata satu ketika dia ngelihat persidangan pencurian nih, Bun. Pencurian pembobolan kantor partai. Tapi dia curiga, kok yang datang penggede semua. Yang datang di sidang itu. Intinya gitu dah. Nah, terus dia mulai, ini nggak biasa nih. Nah, dia mulai tuh jadi dikit-dikit, ternyata ini terkait dengan kemenangannya Presiden Nixon waktu itu. Akhirnya Nixon digagalkan. Ada nama isunya paling besar, Watergate. Oh iya, itu dulu rame. Iya, Watergate. Dulu juga ada kasus yang ada gate-gate zaman kita dulu. Bullock Gate, Century Gate. Yang kamu demo kan Bullock Gate. Yang mana ya? Lupa Yang juga. Akbar Tanjung. Yang kamu berdarah-darah itu. Bukan aku lah. Oh iya. Iya. Enggak, bukan aku. Tapi Maksudnya kamu itu berdarah juga masa. kan? Enggak ya? Kamu bukan demo itu? Enggak loh. Enggak ya? Aku itu jadinya tuh yang Akbar Tanjung yang di depan Mahkamah Konstitusi ya. Nah itu tuh aku abis kuliah, itu kan demonya siang. Dari kampus tuh seret ambruk sama si almarhum Ridwan kan dulu. Kita mau lewat nggak bisa kan, Pak lewat belakang Pak, saya bajanya lewat belakang, belakang MK. Seret masuk turun, cuek jalan, cerut. Baru nyampe situ, wah tuh. Tapi nggak kelihatan, tau-tau udah ngelempar botol aja, truk Pak, udah tuh rame. Kamu kena kan? Enggak. Bukannya Aku kamu bagian sweeping malah. Sweeping, oh iya. Aku nyweepingin orang-orang, ngeliatin sendal, ngeliatin inian, gitu kan. Dulu yang kalau lagi aksi kayak gitu kan, bagian selalu disuruh ngurusin wartawan ya. Paling bagian koordinasi sama teman-teman jurnalis tuh dulu, zaman masih kuliah kan. Iya. Bang, kita pada kesini, bang, kita pada kesitu. Biar pada datang, ya maksudnya kalau mau lihat posisinya di mana nih misalnya. Dia nanya, bang, teman-teman ada dibawa ke sana. Ntar dia ada yang nyamperin timnya. Bang, kita bubar pasukan di mana gitu kan. Mau ketemu ini dong ya, ntar aku yang nyambungin gitu. Siap dah. Oke, kayaknya terputus di sini kita. Baterainya tinggal berapa persen lagi. Yuk, Bun, Assalamualaikum. Udah gitu aja tentang pers-persannya.